baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mengundang satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang sudah tahu pengertian dari teks prosedur atau ada yang sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Oke, jadi baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci mengenai cara melakukan sesuatu. Di dalam teks prosedur tersebut ada struktur yang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama ada judul. Judul itu yang merupakan kalimat yang menunjukkan isi dari teks tersebut. Yang kedua ada tujuan. Tujuan itu ada pada awal pembuatan teks prosedur, yang biasanya penulis ini memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga biasanya menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang ketiga ada material, yang merupakan ini hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam teks prosedur tersebut, yaitu bagian ini yang berisi tentang informasi, misalnya alat dan bahan yang kita akan persiapkan dalam melakukan teks tersebut, teks prosedur tersebut. Yang keempat ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini menjelaskan tentang prosedur atau tahapan dan yang dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan, selain susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada juga sih. Yang ketiga ada di dalam teks prosedur terdapat ciri-ciri, yaitu yang pertama ditulis dalam bentuk langkah-langkah, yaitu pada umumnya teks prosedur ditulis dalam bentuk langkah-langkah. Hal tersebut agar mempermudah para pembaca lebih memahami serta mudah mempraktikannya. Yang kedua tersusun secara sistematis, yaitu langkah-langkah atau tahapan ditulis secara sistematis, yaitu penulisannya mulai dari langkah pertama ke langkah berikutnya hingga langkah terakhir secara berurutan. Yang ketiga ada bersifat informatif. Secara garis besar, isi pesan yang ada di dalam teks prosedur bersifat informatif, di mana melalui teks tersebut para pembaca akan mendapatkan informasi yang terkait. Yang ketiga bersifat aktual dan akurat.
sebagaimana isinya merupakan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Maka informasi yang disampaikan harus bersifat aktual dan akurat sehingga tidak menyesatkan pembaca. Yang berikut ada teks prosedur juga bersifat universal, di mana ini isi dari teks tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan pembaca tanpa pengecualian, mulai dari anak-anak sampai tanpa memandang umur begitu. Yang terakhir secara logis. Semakin logis kita menjelaskan teks prosedur, maka akan semakin banyak orang yang ingin mempraktikkan apa yang tertuang pada teks prosedur tersebut. Yang terakhir, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu penjelasan dari komputer tersebut, yaitu suatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Selain itu, komputer juga memiliki manfaat yang beragam dari berbagai bidang. Yang kedua ada tujuan, yaitu komputer juga merupakan suatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Selain itu memiliki manfaat dan yang beragam dalam berbagai bidang. Yang berikut ada alat dan bahan. Nah, alatnya adalah komputer. Yang terakhir ada langkah-langkah. Itu yang pertama ada hidupkan stabilizer. Yang kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol power. Yang ketiga, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, ini yang pasti kalian sudah tahu cara menghidupkan komputer, karena ini kalian sudah kelas berapa sekarang? Kelas 12, Ibu. Jadi tamat Ibu. Jadi baik, dari penjelasan Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Pas Ibu. Oke, baik. Ibu akan memberikan di akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi baik, kalian siapkan kertas kosong, Ibu akan memberikan tugas. Sudah Ibu. Tugasnya apa, Ibu? Yaitu ini kalian membuat teks prosedur dan kumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Jadi baik, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selamat berjumpa Ibu.